Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Telah terhubung bersama saya di Satu Meja The Forum Agus Nur, seorang budayawan dan seorang cerpenis. Selamat malam Gus Nur. Selamat malam. Agus Nur, cukup jelas ya suara saya ya? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Oke, Gus, ini gimana nih Anda lihat nih? Rakyatnya juga masih kadang-kadang quote unquote membandel, tapi pemerintah masuk pada era normal baru. Apa masyarakat paham juga dengan normal baru itu, Gus? Kalau kita Cukup terdengar, Gus? Oke, sebentar, komunikasi agak terganggu. Kembali kepada Philips Permonte. Bung Philips, jadi gimana nih kalau Anda lihat era normal baru, tadi kan di sektor ekonomi, kalau di sektor sosial akan jadi seperti apa, Bung Philips? Ya, ini kan kita masalahnya menurut saya agak berat ya, karena orang akan kembali beraktivitas di mana ketika bahkan melakukan work from home pun kita lihat yang tadi disebut Mas Fajrul itu ada banyak kebocoran gitu loh, kebocoran sana sini. Dan ini menurut saya adalah pangkal soalnya memang soal trust yang mungkin berangkat dari terjadi karena mungkin komunikasi yang belum terlalu efisien. Tapi yang kedua juga mungkin karena memang infrastruktur orang agar dia bisa berada di rumah, agar dia bisa tetap disiplin di dalam rumah itu belum terbangun gitu. Misalnya ya orang dari sisi ekonomi orang harus tetap berjalan. Tetapi yang menurut saya agak membahagiakan sebetulnya ada kabar baik juga kalau kita lihat kabar berita-berita dari daerah yang dikhawatirkan kemarin Lebaran dan lain-lain itu masyarakat di rural area kita malah justru lebih disiplin gitu. Lebih disiplin mereka bisa menjaga kampungnya dan lain-lain gitu. Dan ini sebetulnya adalah kabar baik gitu. Masalahnya begini, Mas, bahwa kalau kita lihat karakter virusnya, dia nggak perlu 1 juta orang pergi ke sana kemari gitu untuk menyebarkan virus kan gitu kan. Karena dia bertransmisi dari orang ke orang gitu. Okay. Sehingga 100-200 orang sudah bisa menyebabkan dia akan kembali dan meningkat lagi gitu. Sehingga memang sangat perlu kedisiplinan yang luar biasa baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi penyelenggara negara, birokrasi dan aparat agar semua orang bisa mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan gitu. Dan ini memerlukan partisipasi semua orang gitu. Dan mungkin nanti menurut saya misalnya kalau kita dulu berawal dari Jakarta sebagai epicentrum, sekarang mungkin di beberapa daerah terjadi peningkatan yang sangat pesat ya, di Jawa Timur misalnya dan di Sulawesi. Itu kan memperlihatkan bahwa ada perpindahan gitu. Yang dikhawatirkan ini kan kemudian ada arus balik datang ke Jakarta. Oke, baik Bung Philip. Baik Bung Philip. Betul gitu. Ya. Jadi juga telah tergabung bersama saya Nadir Syah Hussein, ya Rais Suriah PJNU Australia Selandia Baru. Selamat malam Gus Nadir. Malam. Selamat malam Mas Budiman. Ya, malam. Saya kembali ke Agus Nur dulu. Agus Nur, ya, apa yang Anda baca sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang cerpenis soal normal baru dan perilaku ngeyel masyarakat seperti itu? Memang masyarakat kita memang tipe seperti itu sehingga harus ada pengerahan militer berskala besar gitu untuk mendisiplinkan masyarakat? Ya itu kalau soal militer saya agak mempertanyakan ya. Artinya begini, kalau saya kebetulan orang yang sudah turun ke jalan, udah keluar rumah, sudah new normal. Nakal kamu. Udah memilih hidup normal. Tapi istilah kenormalan baru juga ini yang menjadi problem. Mestinya jadi kesadaran baru. Kesadaran baru ya? Kesadaran baru. Artinya apakah semua proses pandemi ini membuat kesadaran baru soal disiplin tadi misalnya. Itu problem kita. Misalkan saya ke supermarket itu antri saja masih problem Mas Fajrul. Masih problem gitu. Artinya gini, apakah kesadaran baru itu mengubah satu personal? Kalau personal orang per orang ya, tapi apakah dia menjadi kesadaran sosial dan dia menjadi kesadaran struktural? Misalnya soal mall Pak Fajrul. Oke, kita percaya dengan mall. Apakah perubahan ini membawa kesadaran misalnya penyedia jasa mall
menyiapkan toilet yang jumlahnya lebih banyak. Kita tahu antrian di toilet itu jauh berbahaya. Antrinya itu bisa 15 menit, lalu late. Nah, problem-problem ini sebenarnya yang di luar teknis-teknis soal new normal itu harus kita pertimbangkan. Tapi saya sendiri sebenarnya mendukung dalam pengertian redakan kepanikan masyarakat. Itu yang saya rasakan atau saya lihat. Ada satu kasus menarik, Mas. Di Dasar Turi misalnya. Ketika ada satu warganya yang kena ODP, orang dalam pengawasan, itu masyarakatnya, kamu tinggal di rumah, keluarganya kemudian disisihkan, kebutuhannya dipenuhi, berkomunikasinya lewat surat, diselipkan di bawah pintu. Tidak ada kepanikan. Dan itu bisa mengatasi. Problem hari ini adalah kepanikan sosial yang menurut saya tidak perlu. Nah, tugas pemerintah, Mas Fazrul, saya kira di sana. Meredakan kepanikan satu, dengan konsistensi, dengan sikap, dengan contoh. 3 hal itu. Begitu kepanikan reda, orang punya kesadaran, saya keluar atau enggak. Atau saya memilih keluar enggak. Saya orang yang sudah memilih keluar. Dalam pengertian ketika bertemu teman, sepakat. Kita salaman atau enggak, kita duduknya jauh atau enggak, atau kita misalnya harus ngomong lewat masker atau tidak, kesepakatan itu. Nah, itu toleransi dan segala macam. Tapi intinya, Mas Fazrul, untuk Mas Fazrul, mumpung ada kesempatan dengan Mas Fazrul, adalah konsistensi dan upaya. Konsistensi untuk mengupayakan redanya kepanikan sosial. Itu kuncinya. Baik, Agus, saya beri kesempatan kepada Fazrul terlebih dahulu soal meredakan kepanikan sosial. Tapi kadang-kadang kepanikan juga diproduksi oleh pihak istana sendiri dengan komunikasi yang tidak bagus gitu. Gimana Anda lihat? Oke, terima kasih Budiman. Sebenarnya dalam kondisi yang kita sebut sebagai krisis kan memang ada 3 cirinya kan. Yang pertama, dia kan datang secara tiba-tiba. Nggak pernah ada yang menyangka kan. Bahkan orang yang seperti WHO saja itu setelah tanggal 23 itu baru tanggal 20 Desember 2019 baru pada tanggal 31 Januari menetapkan sebagai wabah. Lalu kemudian baru pada tanggal 10 Maret menyatakan sebagai pandemi. Bahkan mereka yang sudah bergaul dengan dunia kesehatan itu saja menghadapi situasi yang demikian. Belum lagi di Wuhan sekarang udah mulai muncul lagi misalnya seperti itu. Nah, pada intinya sebenarnya saya setuju dengan Mas Agus. Sebenarnya kenormalan baru atau new normal itu mestinya menghasilkan perjanjian baru. Perjanjian baru ya? Waduh. Betul. New deal. Jadi ada new normal. Nah, di dalam new normal itu kan ada new deal kan seperti itu. Contoh saja. Kondisi misalnya sadar tidak kalau kita masuk ke bandara, kita masih tetap melepas gesper, melepas jaket, kemudian juga melepas notebook kita dikeluarkan. Itu sebenarnya terjadi setelah kapan? Itu 9/11 loh. Itu sekarang menjadi normal itu. Padahal dulu itu tidak terjadi. Kesadaran baru ya? Benar menurut Agus. Itu menjadi kesadaran baru sehingga orang tidak sadar lagi bahwa sebenarnya gesper dilepas, jaket dilepas, notebook dibuka, itu setelah 9/11 atau itu berapa tahun yang lalu. Jadi itu kan sebenarnya new normal menjadi new deal kan seperti itu. Di dalam titik itu memang harus ada yang namanya kesadaran. Tapi mengutip Bung Karno, Bung Agus, sampai kapan Indonesia merdeka? Kalau kita menunggu semuanya sadar kan agak sulit kita menghadapi seperti itu. Baik Bung Fazrul. Saya akan berikan kesempatan kepada Nadir Syah Hussein sebagai Rais Syuriah PCNU Australia Selandia Baru. Gus Nadir, tadi kan Agus mengatakan soal mal dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi spiritualitas, ya tempat-tempat ibadah juga akan dinormal barukan gitu. Kira-kira gimana nih implementasi penormalan baru atau kesadaran baru di tempat-tempat ibadah menurut refleksi Gus Nadir seperti apa ya? Iya Mas Budiman, saya kira sejak awal ini menjadi persoalan ketika tempat-tempat ibadah itu ditutup, tapi pasar dan mal dibuka. Padahal yang jadi persoalan kan ada kerumunan, bukan persoalan lokasi. Jadi kerumunan itu ketika di tempat ibadah atau di pasar atau di kantor atau di pabrik, ya dia merupakan kerumunan dan di sana potensi penularan bisa terjadi. Saya kira
kita menghadapi persoalan besar ketika kemudian saya ambil contoh pesantren misalnya, ada sekitar 20 juta santri di tanah air dengan sekitar 30.000 pesantren, dan seperti kata Mas Philip tadi bahwa ternyata juga di sejumlah daerah juga berbeda-beda. Pesantren juga seperti itu, tidak semuanya sama, tidak semuanya memiliki kapasitas yang sama, fasilitas yang sama untuk melaksanakan apa yang disebut dengan new normal ini. Nah, karena itu memang akan menjadi persoalan besar, bukan hanya persoalan masjid mata, tapi juga madrasah-madrasah, pesantren. Itu juga menjadi keprihatinan kita kalau kemudian ini diberlakukan secara terburu-buru, tanpa parameter yang jelas, dan juga tanpa konsultasi dengan tokoh adat, budayawan, ataupun para ulama, Mas Budiman. Oke, Gus Nadir, ini pertanyaan juga yang kadang muncul ya. Ini kan publik ini kan seperti terbelah ya. Ada yang sangat percaya kepada sains gitu. Kemudian oke lah kerumunan bisa berpotensi penularan. Tapi ada juga yang tidak percaya kepada sains dan udah tetap akan beribadah total lah apapun yang terjadi. Gimana Anda menjelaskan fenomena kemasyarakatan seperti sekarang ini? Dan ini fenomena yang terjadi di semua agama dan di seluruh dunia. Jadi ada yang memandang masalah ibadah itu sesuatu yang sangat personal, dan tidak bisa diintervensi oleh negara sekalipun. Tapi ada juga yang memandang bahwa persoalan dengan ibadah dengan Tuhan ini bukan semata-mata soal ibadah, bukan untuk kepentingan kita, kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita sebenarnya, tapi kita sendiri yang membutuhkan ibadah itu. Nah, dua cara pandang yang berbeda ini akhirnya menyebabkan satu pihak menganggap bahwa ini ada persoalan keimanan, tes keimanan untuk terus mendatangi rumah ibadah apapun yang terjadi. Sementara di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa ini bukan tes keimanan, bahwa justru Tuhan menghendaki kita untuk hidup nyaman dan aman, damai, baru kita bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, cara pandang ini di seluruh agama terjadi, di seluruh dunia terjadi, Mas Budiman. Oke, Gus Nadir, kalau lihat masa pandemi ya, kan itu kan sukarelawan solidaritas masyarakat lintas agama kemudian juga terjadi dan sangat bagus. Apakah ini juga menandakan bahwa pandemi ini semakin menyadarkan solidaritas sosial lintas agama yang sedang terjadi? Saya kira itu benar, Mas Budiman. Ini mungkin salah satu hikmah dari krisis yang kita alami, bahwa solidaritas sosial dan juga kerjasama antar pemeluk agama menjadi sangat kuat. Dan kita dan semua pemeluk agama mengalami ini dari hari raya Nyepi, hari raya Paskah, kemarin Lebaran. Ini semua mengalami persoalan yang mirip. Dan tidak ada jalan lain selain kemudian kita melupakan perdebatan teologis menuju kepada sisi kemanusiaan. Dan ini yang sekarang menjadi sesuatu modal besar, saya kira, kalau kemudian pemerintah ingin melakukan new normal tadi, bahwa modal sosial dengan kerjasama antar pemeluk agama ini sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Dan ini harus diteruskan oleh pemerintah dengan cara-cara dialog dan melibatkan. Ini yang menjadi persoalan. Saya merasa bahwa tokoh-tokoh agama ini kurang dilibatkan, Mas Fajrul. Kurang dilibatkan dalam, dan hanya dibutuhkan ketika terjadi persoalan, saat krisis, ketika terjadi persoalan komunikasi, soal mudik kemarin misalnya. Tetapi sedari awal itu tidak dilibatkan oleh pemerintah untuk didengarkan pandangan-pandangan mereka. Apalagi tidak semua pesantren, agama, madrasah itu punya kapasitas yang sama. Baik, Gus Nadir, baik. Jadi nanti Fajrul akan coba merespon masukan dari Nadir Syah Hussein bahwa tokoh-tokoh agama tidak sepenuhnya dilibatkan. Penjelasannya seperti apa, tapi setelah jeda berikut ini.